Nah, sehingga ya dengan hal itu ya orang yang dilihat bisa terkenai dampaknya, bahayanya, ya baik dengan satu penyakit tertentu ya ataupun yang lainnya. Tetapi semua ini terjadi dengan izin Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang visualisasinya, bagaimana ain itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu hadirin dan sahabat jamaah salat subuh yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan melihat ya landasan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ain ini. Tetapi untuk kajian kita pagi hari ini kita cukupkan satu. Kemudian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Ketika pandangan ini apa? Dipenuhi dengan nafsu syarirah namanya, jiwa yang jelek, dengan kebencian, amarah, hasad, dengki, ya. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu benar-benar apa? Gila. Ya, jadi ini satu hal yang kontradiktif. Ya, narasi gila ini yang narasikan oleh tokoh-tokoh ya bangsa Quraisy ya ketika itu ya, karena pada sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu ya mereka sebut dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tetapi setelah Nabi SAW itu melakukan dakwah, maka narasi gila ini apa? Sesuatu yang dilakukan untuk menjauhkan ya manusia daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa? Hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Ya. Nah, kalau kita melihat ya beberapa tafsir berkaitan dengan ayat ini, ya kita ambil saja satu tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam bukunya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Nah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hampir saja ya mereka itu menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Ya, pendapat pertama mengatakan orang kafir bermaksud menimpakan Rasulullah SAW dengan ain. Ya, kisahnya adalah pada saat itu ada seseorang yang memiliki kekuatan pandangan matanya, di mana dia selalu melakukan ritual dengan tidak makan selama 3 hari. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi orang tersebut agar orang tersebut menimpakan ya ain kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat kedua mengatakan orang-orang kafir itu melihat kepada Nabi SAW dengan kebencian yang sangat besar. Nah, ketika ada kebencian yang sangat besar ya di dalam jiwa manusia, dalam hati manusia, kemudian itu kekuatan energinya itu tersalurkan melalui pandangan, maka ketika itu syaitan menyusup ya sehingga nanti dengan pandangan tersebut ya hampir saja menjatuhkan Nabi SAW ke tanah ya dengan pandangan tersebut. Nah, jadi ini adalah dua penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam bukunya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir berkaitan dengan ya hampir saja orang-orang kafir itu ya menggelincirkanmu wahai Muhammad. Ya. Nah, kemudian ya di dalam ayat yang mungkin kita sudah
fahami atau sudah populer, yaitu surat Al-Falaq. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang hasad ketika menampakkan hasadnya. Nah, salah satu tafsiran menampakkan hasadnya seperti disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah dalam ayat surat Tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud salah satunya adalah dengan apa? Dengan penyakit ain. Menimpakan ain kepada Nabi SAW dengan apa? Pandangan tersebut. Karena orang yang hasad, ya, orang yang hasad itu kalau dia tidak menampakkan hasadnya, ya, maka itulah orang-orang yang baik. Jadi orang-orang beriman itu bukan orang yang tidak ada hasad, pasti ada hasad. Ya, setiap orang yang beriman itu pasti ada hasad. Cuman orang yang beriman itu apa? Tidak menampakkan apa? Hasadnya. Ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang masuk surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ya, kami cabut ya di dalam hati-hati mereka itu berupa apa? Ghil, yaitu apa? Kedengkian. Ya, ikhwanan, ya, mutasari menjadi satu ya saudara. Ya. Nah, artinya apa? Ya, hasad itu pasti ada. Karena memang sifat dasar manusia itu tidak mau ada orang yang melebihi dirinya. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang mampu ya menahan sehingga tidak memperlihatkan hasad tersebut. Dan tingkatan hasad yang paling rendah adalah apa? Tidak menyukai atau tidak suka ketika nikmat itu ya ada pada orang lain. Itu tingkatan yang paling rendah. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah ketika orang itu mengangankan nikmat itu apa? Pindah kepada dirinya dan hilang dari apa? Dari saudaranya. Nah, jadi ini adalah landasan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2188. Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqatul ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu sesuatu yang bisa. Ya, artinya di sini Rasulullah SAW menggunakan ya sigat mubalaghah, ya artinya hiperbola. Seandainya, walaupun itu betul-betul tidak terjadi, tidak ada sesuatu yang bisa mendahului apa takdir. Tapi seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa. Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasan ya buku yang berjudul ya syaitan di antara dengki dan ain, yang dimaksud dengan ain itu hak adalah apa? Ain itu adalah sebab yang dapat menjadikan seseorang bahkan juga benda tertimpa bahaya, sakit atau binasa. Ketika seseorang yang memiliki ain itu apa? Melihat benda ataupun orang tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan ain itu memang ada. Nah, nanti kadang-kadang dampaknya dengan penyakit, kalau untuk orang, penyakit yang bisa saja terdeteksi oleh medis, tetapi juga ada dampak ain itu penyakit yang memang apa? Tidak terdeteksi oleh medis. Ya, ini penyakit apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jika ada yang mendahului takdir, maka kalimat ini disebut dengan sighah mubalaghah atau hiperbola dalam menetapkan adanya ain berdasarkan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa menolak apa? Takdir. Ya. Nah, jadi ini adalah pengertian daripada al-ainul haq. Ya, ain itu hak, dan jika ada yang menurut takdir maka ain itulah yang bisa. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana visualisasinya? Ya.
Jadi ketika orang itu memandang, ya, kemudian pandangan itu disertai dengan nafsu syarirah, jiwa hati yang jelek, baik itu benci atau amarah atau juga hasad, dengki. Nah, kemudian energi itu akan mengalir melalui pandangan. Dan disitulah syaitan itu menyusup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memberikan dampak bahaya kepada yang dilihat, baik itu manusia, hewan, ataupun juga benda-benda tertentu. Nah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ta'ala, ya, dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau menyebutkan perumpamaan seperti seekor ular. Ketika ular itu sedang marah, ya, kemudian dia mengeluarkan bisa. Ya, jadi ketika ular itu sedang marah, mungkin karena dalam kondisi terpojok atau ada yang hendak membahayakannya, ular itu berusaha untuk Untuk mengeluarkan senjatanya, yaitu dengan Dengan bisanya. Demikian pula dengan pandangan manusia. Ketika pandangan itu dipenuhi dengan hasad, iri, dengki, amarah, benci, dendam, maka pandangan itu mengeluarkan bisanya, sehingga dia bisa membahayakan, ya, kepada orang atau benda yang dilihat, ya. Nah, sehingga nanti kita juga akan bahas bagaimana pencegahan, bagaimana juga pengobatan berkaitan dengan masalah ain. Walaupun ini sesuatu yang sangat rumit dan kompleks, karena sulit untuk mendeteksi, ya, berkaitan dengan sebab atau dampak penyakit penyakit ain itu, ya, seperti itu. Nah, jadi beginilah, ya, gambaran bahayanya pengaruh ain pada jiwa dan jasad manusia. Bahkan, ya, para ulama menyebutkan dampak penyakit ain ini lebih besar daripada dampak sihir. Ya, lebih besar daripada dampak sihir. Nah, kenapa? Karena memanglah sifat dasar manusia. Ya, sifat dasar manusia tidak ada, ya, atau tidak ingin ada orang yang lebih daripadanya. Ya, sifat dasar manusia berupa persaingan, apalagi berkaitan dengan masalah ya, harta, dunia, dan seterusnya. Nah, bisa saja dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya, ketika dia memandang dengan jiwa yang jelek itu, ya, bisa menimpakan bahaya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ain menurut para ulama? Ya, ini saya kutipkan dari buku Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Fathul Bari pada juz yang ke-20 halaman 200. Ya, beliau mengatakan wal ainu nazarun bi istihsani masyubun bi hasadin min khabisit tab'i yahsulu lil manzur minhu dararun. Jadi ain itu adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri dengki dari seseorang yang memiliki tabiat buruk yang mengakibatkan adanya bahaya pada orang yang dilihatnya. Ya, kita ingat kisahnya, ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika dia bermimpi, maka nasihat daripada ayahnya Nabi Yakub adalah jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Ya, kenapa? Karena mereka itu, ya, sudah memiliki, ya, rasa hasad dengki kepada Yusuf, ya, karena Yusuf itu lebih sayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi bisa saja, ya, ketika ada orang yang melihat kenikmatan itu dia takjub, ya, tapi pada hakikatnya di dalam dirinya itu ada rasa iri, ada rasa dengki.
Ya, sehingga dalam pembahasan tentang masalah mimpi pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, ya, mimpi itu jangan diceritakan pada orang-orang tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan ya, hasad, kemudian akan, ya, membuat penyakit ain atau melemparkan penyakit ain. Ya, termasuk juga nanti untuk masalah anak-anak. Ya, masalah anak-anak. Nah, bagaimana untuk menangkal ataupun memagari anak supaya ya, tidak terkena dampak daripada ya, penyakit ain ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir juz 15 halaman 474, wa hiya nawaru ila syai'in ala ghillatin wa istihsanihi wal hasad alaihi min ghairi dzikrillah. Jadi ain itu adalah pandangan mata sesuatu dalam keadaan lalai dengan rasa kagum kepadanya atau rasa dengki tanpa disertai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Ada namanya ain karena takjub, ada ain karena hasad. Ya. Maka ketika takjub itu kan kita disunnahkan untuk berzikir. Masya Allah. Ya, tabaraka wa ta'ala. Ya, atau subhanallah dan seterusnya. Supaya untuk menutup, ya, pintu penyusupan syaitan sehingga tidak terjadi penyakit ain seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga dengan namanya ainul hasad, yaitu ain yang itu timbul dari rasa hasad. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah dua penjelasan para ulama. Nah, kemudian, ya, ain itu bisa terkena benda mati. Ya, tidak hanya benda hidup seperti manusia ataupun hewan. Benda mati pun juga bisa terjadi. Ya, maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, tentang orang yang memiliki kebun kemudian dia takjub dengan dengan kebunnya. Alam nomor ayat 39. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, masya Allah la quwwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta ataupun dalam keturunan. Nah, artinya bisa saja ada orang yang takjub dengan benda yang dimilikinya, kagum, wah, mobil saya bagus, oh, saya punya HP bagus, ya, dan seterusnya. Tetapi dia tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ya, maka pada saat itu, ya, maka terbuka pintu penyusupan syaitan sehingga dari, ya, pandangan yang dipenuhi dengan ketakjuban itulah maka bisa membahayakan kepada benda yang dilihat. Ya, seperti itu. Nah, maka kalau di negara Timur Tengah ini biasanya kalau ada mobil, mungkin di kita juga ada, ya, mobilnya bagus, ditulis di belakangnya masya Allah, ya, supaya orang yang melihat dengan wah bagus, takjub, kagum, tidak lupa, tidak lalai untuk mengucapkan zikir masya Allah, sehingga dia menutup pintu penyusupan syaitan seperti itu. Nah, apa bedanya ain dengan hasad? Ya. Nah, maka ain dengan hasad itu bisa kita bedakan dari, ya, 5 hal. Pertama dari cakupannya. Ya, dari cakupannya. Yang namanya hasad itu, ya, bersifat umum. Ya, bersifat umum. Sedangkan, ya, yang namanya ain itu bersifat khusus.
Ya. Nah, apa maksudnya bersifat umum ataupun bersifat apa? Ya, khusus. Ya. Jadi yang namanya eh, istilahnya apa ya? Yang namanya hasad itu ya, pertama adalah mengangankan kenikmatan yang ada pada orang lain pindah kepada dirinya. Itu yang paling tinggi. Atau yang kedua adalah apa? Ketika orang itu mengangankan nikmat pada orang lain hilang, tidak pindah pada dirinya. Atau yang ketiga adalah apa? Tidak suka kalau orang lain itu apa? Mendapatkan nikmat. Ya, jadi ketidaksukaan saja ini masuk dalam kategori apa? Hasad. Ya. Nah, sedangkan yang namanya apa namanya ain ya, itu hanya khusus berkaitan dengan pandangan. Ya, kalau hasad itu apa? Bisa lebih luas cakupannya. Ya. Jadi ada orang hasad dengan ucapannya. Ya, ada orang hasad dengan perbuatannya. Ada orang hasad pun juga dengan apa? Dengan pandangannya. Tapi kalau yang namanya ain itu apa? Ya karena apa? Khusus berkaitan dengan pandangan mata. Kemudian sebabnya ya yang namanya hasad itu karena apa? Dengki. Ya. Kalau ain itu bisa dengki, bisa apa? Takjub. Ya, maka kalau memuji anak ya, wah anak saya kok lucu, ya, pinter dan lain sebagainya, itu hati-hati. Ya, apalagi kadang-kadang ketika misalkan kita apa? Ya ngobrol bertemu dengan ya keluarga atau dengan tetangga dan lain, menceritakan kelebihan-kelebihan apa? Anak, ya. Wah, anak saya keterima di sini dan seterusnya. Anak saya itu pintar dan seterusnya. Begitu. Ya, tapi apa dia lalai lupa mengucapkan masya Allah, ya dan seterusnya. Nah, bisa saja seperti itu. Ya. Nah, berbeda nanti dengan hasad. Hasad itu karena apa? Tadi sebabnya dengki. Kemudian objeknya, ya objeknya kalau hasad itu berkaitan dengan orang, ya karena ini berkaitan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang lain. Sedangkan yang namanya ain itu bisa terkena orang, bisa juga terkena apa? Benda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat efeknya, ya. Efeknya itu apa? Kalau hasad itu berkaitan dengan yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Jadi ada orang hasad atas nikmat yang belum terjadi. Ya, misalkan apa? Ada orang memberitahu, ya, ya insya Allah besok saya mau umroh. Ini belum terjadi. Tapi apa? Orang ini sudah apa? Hasad. Ketika apa? Dia mendengar berita tersebut. Nah, padahal apa? Umrohnya belum terjadi, tapi apa? Hasadnya sudah terjadi. Nah, berbeda nanti dengan daripada ain. Ain itu apa? Ya, berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Nah, yang kelima dari sisi pelaku, ya. Kalau hasad itu bisa jadi orang yang jahat. Ketika menampakkan hasadnya dengan ucapan, dengan pandangan, dengan perbuatan, ini orang yang tidak baik. Tapi kadang kalau ain itu bisa terjadi pada orang yang baik. Ya, ketika dia itu apa? Lalai untuk berzikir, mengucapkan subhanallah, masya Allah, ya, atau tabaraka wa taala dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini perbedaan apa antara ain dengan hasad. Ya. Kemudian jenis-jenis ain. Ya, ain itu bisa muncul dari manusia, bisa juga muncul dari apa? Jin. Ya, bisa muncul daripada jin. Kenapa? Karena jin itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ya, bisa saja ada orang misalkan, oh dia ini apa? Aktif berdakwah dan seterusnya. Maka jin yang dia itu jelek tidak suka. Kemudian dia apa? Benci dan lain sebagainya. Karena mereka juga sama seperti manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang soleh, ada yang saleh seperti itu.
Ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, sehingga musuh para nabi itu adalah ya syaitan dari kalangan manusia dan juga kalangan apa? Kalangan jin. Ya, seperti itu. Dan kasusnya banyak di lapang. Ya, jadi kita pernah menangani seorang ustadz. Ustadz ini ya di Finlandia. Ustadz ini berhasil apa namanya mengislamkan orang-orang non Muslim di sana. Ya, artinya banyak orang yang masuk Islam. Nah, kemudian ya Pak, dia terkena penyakit seperti itu. Apa dampak dari penyakitnya? Kalau dia itu mengisi pengajian tidak bisa lebih dari setengah jam. Kalau setengah jam udah nggak kuat ya. Ya, tidak bisa lebih dari setengah jam seperti itu. Ketika dicari kok kenapa seperti ini? Padahal dahulunya biasa. Ya, ngisi pengajian itu biasa. Tapi kok ini hanya setengah jam sudah selesai. Seperti itu. Nah, akhirnya dia searching dan seterusnya, kemudian ketemulah ya di media, kemudian membuat janji dan seterusnya, kemudian tim ke sana. Kemudian kita lakukan ya terapi dan ternyata seperti itu. Ya. Karena bisa saja ada yang namanya syaitan itu tidak suka dengan apa? Dengan dakwah. Ya, dengan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang justru menjadi apa? Banyak orang masuk apa? Islam dan lain sebagainya. Nah, maka jin itu juga bisa apa? Bisa memberikan dampak apa? Ain. Ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkaitan dengan jenis-jenisnya. Ya, ada ain yang itu bisa mematikan seseorang. Ya, ibaratnya seperti apa? Racun dan api. Ada ain yang berkaitan dengan ya waktu. Ya, artinya apa? Pada waktu tertentu pengaruh ainnya nampak. Tapi setelah melewati waktu itu apa? Biasa. Ada juga berkaitan dengan pekerjaan tertentu, bahkan dengan tempat tertentu. Di tempat kerjanya dia merasa apa? Tidak nyaman, gelisah dan seterusnya. Tapi setelah dia itu pulang dari tempat kerjanya dia seperti biasa. Nah, bisa jadi ada orang yang di situ apa? Melemparkan ain. Bahkan ada ain yang membuat cacat tubuh. Ya, nampak hasil sebabnya yang terindra ya ataupun tanpa menunjukkan sebab terindra tapi membuat apa rasa sakit. Ada sakit yang sudah dikenal di dalam dunia medis tetapi juga ada sakit yang tidak biasa ataupun apa aneh seperti itu ya. Nah, ada juga namanya ain itu apa berkaitan dengan jiwa yang berhasrat seperti apa kagum atau dalam apa dalam bahasa ya hadis disebut dengan ghibthah atau dalam bahasa ulama disebut dengan ghibthah. Ya, ghibthah itu artinya apa? Orang ingin berhasrat seperti orang lain tanpa menginginkan nikmat pada orang lain itu apa? Hilang. Ya, sehingga dalam hadis Nabi SAW disebutkan la hasada illa fisnain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua kelompok orang. Orang yang diberikan ilmu kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya dan orang yang diberikan harta kemudian dia apa? Ya memanfaatkan harta itu dalam kebaikan. Maka kita tidak disebut hasad kalau kita apa? Oh, saya ingin seperti dia. Oh, saya ingin seperti orang itu yang punya harta banyak kemudian dia apa? Memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan. Ini namanya jiwa yang berhasrat atau disebut dengan ghibthah. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena ain? Ya, ciri-ciri ini tentu apa? Ciri-ciri yang kita dapatkan dari banyak orang yang datang ya, mengeluhkan dan seterusnya. Misalkan apa? Kepala pusing tanpa sebab. Ya. Setelah dicek ke medis sehat, Pak, normal. Kok ini sering pusing? Ya, wajah pucat menguning. Ya, sedikit tidur, ya, susah tidur atau mungkin apa? Banyak apa? Tidur, bawaannya malas. Ya. Sering keringatan atau kesemutan di tangan dan kaki. Setelah dicek medis normal semuanya. Ya, tensinya normal dan sehat, tapi sering atau sulit tidur di waktu malam. Sering menguap dan muntah tanpa apa? Sebab. Ya.
Untuk anak-anak biasanya apa? Kurus kering tapi makannya apa? Normal. Ya, makannya biasa tapi kok ini apa? Enggak gemuk-gemuk. Kurus aja seperti itu. Ya, dada berdebar, sesak terhimpit, sakit pinggang dan belikat. Ya, kadang-kadang apa? Takut, sedih, marah, berlebihan tanpa apa? Sebab. Ini ciri. Kalau ciri itu apa? Bisa benar, bisa salah. Ya, seperti itu. Nah, maka nanti apa? Ya, apa namanya? Diagnosa berkaitan dengan penyakit ya non medis ini sesuatu yang memang sangat menentukan. Ya, apakah ini memang karena gangguan nasab, apakah ini karena sihir, apakah ini karena apa? Ya, ain dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ciri-ciri ya orang yang terkena ain. Kemudian pada anak, ya, pada anak itu apa? Tangisan yang tidak wajar dan terus menerus. Kejang-kejang tanpa sebab. Awalnya berprestasi, pintar anaknya, tiba-tiba berbalik apa? Menjadi beban malas. Ya, padahal dulu anaknya apa? Pintar, rajin. Nah, bisa saja apa? Orang tuanya ketika bermuamalah dengan anaknya dia apa? Bangga, kagum, ya. Tapi lupa mengucapkan apa? Ya, zikir tadi, ya. Atau menangis tanpa sebab, tubuh kurus kering. Kalau untuk bayi tidak mau menyusui tanpa apa? Tanpa sebab. Nah, maka muamalah orang tua dengan anak ini harus diperbaiki. Ya, khususnya nanti ketika apa? Orang tua itu kadang-kadang takjub, kagum dengan anaknya, ya. Mungkin dari sisi apa? Wah, anak saya kok ganteng, cakep, lucu, anak saya kok pintar, berprestasi dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam sunnah ya kita diajarkan untuk apa? Membaca doa keberkahan. Ya, tabaraka wa ta'ala. Atau apa? Barakallahu fi, ya, atau mengucapkan masya Allahu la haula wa la quwata illa billah seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 39, ya, seperti itu. Nah, jadi ini sunnah-sunnah sebetulnya untuk apa? Untuk menutup pintu supaya apa? Syaitan tidak menyusup dari kekaguman seseorang sehingga akhirnya bisa memberikan dampak bahaya kepada orang yang dilihat. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana terapi? Ya, terapi dari penyakit ain. Ya, jadi kalau tadi namanya apa? Pencegahan. Ya, terapi dari penyakit ain ini diketahui orang yang melempar ain. Ya, tentu untuk mengetahui orang yang melempar ain itu ya bisa dengan pengakuan atau kemungkinan. Oh, kemarin saya memuji si fulan tapi saya lupa untuk membaca apa? Masya Allah. Ya, seperti itu. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita cari siapa yang melempar ain dan seterusnya, ini kan satu hal yang sifatnya apa? Gaib. Karena yang namanya sifat takjub ya ataupun hasad dan itu ada ya di dalam ya jiwa atau hati seseorang dan biasanya apa? Pengakuan. Ya. Nah, kalau sudah demikian, maka apa? Yang dilakukan adalah apa? Orang itu mandi, kemudian bekas air mandinya itu apa? Dipakai untuk berwudu. Afan terbalik. Jadi orang itu wudu, kemudian bekas air wudunya apa? Digunakan untuk mandi. Ya. Setelah itu apa? Letakkan tangan di atas kepala penderita, kemudian ruqyah. Ya, pegang sini sambil baca ayat-ayat tentang masalah apa? Ain. Ya, walaupun nanti perbedaannya orang yang terkena ain itu kadang-kadang apa? Ya tidak ada reaksi apa. Tetapi nanti ada perubahan-perubahan. Ya, berbeda nanti dengan sihir, dengan jin nasab dan lain sebagainya. Ketika diruqyah biasanya ada apa? Reaksi. Ya, tapi kalau untuk ain itu tidak ada. Kemudian apa? Dimandikan dengan air ruqyah. Ya, atau meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, kemudian apa? Ya, kita membacakan ayat-ayat ruqyah secara khusus nanti dengan apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah apa? Ain.
Nah, jadi kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Maka nanti ada ayat yang sifatnya umum. Ya. Seperti ayat kursi, Al-Fatihah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Qul hu falaq an-nas, seperti itu. Tapi ada ayat khusus berkaitan dengan sihir. Ya, maka apa? Kita pilih ayat-ayat sihir. Ada ayat-ayat berkaitan dengan masalah apa? Masalah apa namanya? Ain. Nah, maka kita pilih nanti dengan ayat-ayat apa? Ain untuk kita baca. Seperti itu. Nah, itu cara dalam kita apa? Menterapi. Ya, tentu namanya terapi itu tidak bisa dilakukan ya sekali 2 kali, tapi harus apa? Continue dan intensif. Nah, kemudian kalau tidak diketahui orang yang melempar ain, nah maka apa? Ya, siapkan air, kemudian bacakan surat Yasin ayat 12. Ini tentang ain juga. Al-Qalam 51-52 tentang ain. Al-Muluk ya 3 sampai 4 juga tentang ain. Al-Falaq ya itu juga tentang ain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, termasuk an-nas ataupun doa dari sunnah Nabi SAW. Ya, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Seperti itu. Itu ada doa untuk perlindungan dari penyakit apa? Penyakit ain. Ya, kan doa ini sebetulnya doa yang dibacakan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain untuk memberikan perlindungan. Nah, kenapa? Karena seorang anak itu belum bisa untuk melindungi dirinya. Maka orang tuanya lah yang memberikan perlindungan dengan ya mendoakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, yaitu Hasan dan Husain. Kenapa? Karena anak itu sangat rentan dengan gangguan syaitan. Ya, dibandingkan dengan apa? Orang dewasa. Kenapa? Karena gangguan syaitan pada anak itu sudah mulai ketika anak di dalam ya perut seorang ibu. Ya, maka yang namanya tangisan anak itu dalam hadis Nabi SAW adalah apa? Ya, itu adalah salah satu tusukan syaitan. Seperti itu. Ya, mungkin ini dalam hal perspektif apa? Ya, agama seperti itu. Walaupun mungkin dalam perspektif medis bisa jadi apa? Itu berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah terapi ain ya secara singkat ya ketika apa tidak diketahui orang yang melemparkan ain seperti itu. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau agak terburu-buru karena waktunya yang terbatas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan mungkin yang silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Ya, oke, monggo Pak. Ya, bisa. Ya, bisa misalkan kita ini apa ya? Pintar. Kita ini misalkan apa? Cerdas. Kita ini punya apa? Kemampuan tertentu dan lain sebagainya. Kita ini bangga terhadap diri sendiri. Ya, maka itu bisa juga terkena apa? Terkena aib. Seperti itu. Nah, maka apa? Selalu untuk tidak melupakan atau lalai dengan zikir. Masya Allah. Ya, termasuk memuji kan kita kadang-kadang memuji diri sendiri ya. Ya, Masya Allah ternyata saya ganteng ya, gitu kan. Nah, itu harus dengan apa? Masya Allah. Ya, apalagi nanti dengan orang lain begitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa saja apa? Ya, ain itu menimpa pada diri sendiri ketika dalam dirinya ada apa? Ta'ajub, kagum. Ya, seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Terakhir mungkin ada? Silakan. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
Ya. Ini saya jelaskan tapi mungkin nanti pada kesempatan lain ada bahasan khusus tentang namanya ruqyah syar'iyyah ya seperti itu. Yang pertama, hadis yang menyebutkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa ya hisab. Ya, maka kriteria orang tersebut yang pertama apa? Orang yang tidak bertatayur. Ya, tatayur itu artinya apa? Menganggap sial dengan yang dilihat, dengan yang didengar dan lain sebagainya. Ya, atau menganggap untung. Misalkan apa? Angka 8 itu angka keberuntungan. 13 sial. Ya, kenapa celaka itu kok mesti 13? Ya, enggak misalkan 15, 17 gitu. Kenapa harus 13? Nah, itu kan sebetulnya keyakinan yang sifatnya apa? Ya, apa namanya? Tidak ada sebabnya, ya, seperti itu. Nah, ini namanya tatayur. Kemudian yang kedua adalah meminta pengobatan dengan kai. Kai itu dengan merupakan besi panas yang dia itu apa ditempelkan pada bagian yang sakit. Nah, maka ini termasuk hal yang ya dilarang. Kenapa? Ya, tatayur sifatnya syirik, ya, sedangkan kai itu apa? Bisa menyakiti diri sendiri. Ya, apakah nanti misalkan ini sama enggak dengan apa namanya? Terapi dengan kemo misalnya. Ya, kemo itu kan dengan panas ya. Seperti itu walaupun tidak ditempelkan, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang meminta apa? Meminta ruqyah. Nah, pada akhir hadisnya disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb-nya lah mereka itu bertawakal. Maka sebetulnya apa? Ya, fokus hadis ini adalah di akhirnya. Kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Artinya kalau seseorang itu bisa menjaga tawakalnya sama dengan orang pergi ke mana? Ke dokter. Ke dokter boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau ke dokter itu tawakalnya, wah ini dokternya nih manjur nih. Ah, berarti apa? Itu sudah penyimpangan dalam tauhid. Wah ini obatnya apa? Ya, manjur misalkan seperti itu. Kalau saya nggak minum obat ini, yang lainnya saya apa? Nggak sembuh. Nah, itu juga apa? Ya, termasuk bentuk apa? Penyimpangan dalam ya tauhid. Apalagi kan ada toko obat namanya apa? Sumber waras. Sumber waras itu bukan obat, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya apa? Sebab, lantaran, ya, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya dalam masalah tawakalnya yang perlu untuk dijaga. Nah, itu yang pertama pendapat ulama. Kemudian yang kedua, ya, meminta ruqyah di situ diapit dengan sesuatu yang terlarang. Berarti yang dimaksud meminta ruqyah di sini adalah meminta ruqyah yang tidak syar'i. Nah, bagaimana meminta ruqyah yang syar'i? Maka perlu perincian. Harus dirinci lagi. Kalau misalkan seseorang itu sudah terkena gangguan syaitan baik dengan apa? Sihir atau nasab, ya, kemudian dia tidak mampu untuk mengobati dirinya sendiri, maka apa? Tidak ada cara lain kecuali apa? Meminta. Dengan catatan menjaga apa? Ketawakalan. Nah, maka pada orang seperti ini, maka apa? Ya bukan hanya boleh, tapi juga apa? Sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan seseorang ini ingin memastikan, kenapa? Karena ada indikasi-indikasi saya kok merasa seperti ini seterusnya. Kemudian ingin dipastikan, saya minta ruqyah. Maka orang seperti ini pun boleh. Nah, tetapi yang dimakruhkan adalah apa? Kalau orang itu sehat, ya, tidak ada sakit apa-apa. Ah, saya pengen diruqyah, pengen tahu, pengen nyoba. Nah, itu seperti itu. Ini bisa apa? Makruh seperti itu. Nah, 70.000 dalam hadis itu tidak menunjukkan apa? Pembatasan. 70.000 itu adalah ungkapan sesuatu yang banyak. Nanti bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 80 itu dalilnya. Ya, ketika Rasulullah SAW ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kata Allah, seandainya kamu minta ampunan dengan 70 marrah, 70 kali, maka apa? Orang munafik itu tidak akan diberikan ampunan. Bukan berarti Nabi itu apa? Minta ampunan 70 kali, tapi menunjukkan apa? Berapapun banyaknya engkau meminta ampun, maka apa? Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang-orang munafik.
munafik seperti itu. Nah, sehingga apa? Ala kulli hal ya dalam masalah seperti ini, kalau orang itu misalkan mampu, wah saya sudah punya ilmunya. Saya misalkan sudah tahu tata cara dan seterusnya, maka apa? Ya dia melakukan ruqyah mandiri. Tetapi kalau tidak mampu, ya tidak tahu dan lain sebagainya, ya selain dengan cara diedukasi, maka juga apa? Ya ditangani. Apalagi nanti untuk kasus-kasus apa? Berat. Nah, kadang-kadang mohon maaf, banyak ustadz-ustadz yang oh udah ngapain rukyah-rukyah ya, rukyah mandiri aja nanti juga sembuh, ya. Nah, kadang-kadang ustadz seperti ini karena memang dia tidak turun ke lapangan, tidak menangani. Coba kasih saja satu pasien sihir saja, gitu. Coba ditangani, bisa atau enggak? Seperti itu. Ya, karena memang dia tidak apa? Tidak ya tahu mungkin rukyah ya, tapi tidak apa mendalami, tidak terjun langsung dan seterusnya. Beda dengan orang yang terjun langsung, ya. Bahkan biasa berhadapan dengan dukun yang masuk di dalam raga atau sukma seseorang. Jadi orang-orang kena sihir itu, si dukunnya masuk itu. Ya, raganya itu masuk ke sukma orang yang terkena apa? Sihir. Sehingga ketika itu apa? Bisa berkelahi. Artinya apa? Dukun itu menggunakan apa? Ya, sukma orang tersebut. Ya, kan ada namanya ilmu apa? Rogo. Nah, rogo sukma seperti itu. Ya, nah, itu bisa terjadi di dunia dunia seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ada apa dulu namanya pesulap merah yang kemarin apa namanya istilahnya, ya istilahnya apa melawan siapa? Gus Samsudin ya, ya padepokan Nurzat ya Ilahi gitu kan, seperti itu. Nah gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya mungkin pesulap merah itu juga apa mengatakan yang lebih rasional. Tidak ada sihir, tidak apa pelet dan lain sebagainya. Nah itu salah ya. Memang betul ada oknum yang melakukan penipuan ya mungkin oknum ustadz dan lain sebagainya yang sebetulnya itu hanya permainan saja ya tapi juga betul-betul ada ya jadi kalau bapak ibu nonton misalkan ada namanya apa ustadz ya Ujang Bustomi ya yang sering misalkan bikin apa konten melawan apa tukang sihir atau dukun itu sebenarnya konten saja yang namanya dukun itu yang sebetulnya dukun tidak mungkin menampakkan seperti itu ya tidak mungkin dia itu apa ya diketahui tempatnya dan seterusnya enggak mungkin ya dukun yang betul dukun tukang sihir yang betul-betul apa tukang sihir bahkan kadang-kadang dukun dan tukang sihir itu apa seperti masyarakat biasa tapi dia betul-betul apa melakukan itu dan tidak diketahui oleh orang seperti itu yang dahsyat seperti itu ya yang dahsyat ya jadi kadang-kadang ya ini satu fakta ya Pak satu fakta kalau kita misalkan menangani orang tersebutnya ya kita menangani orang yang secara apa namanya lahirnya seperti sehat tapi ketika ya dia mengeluhkan kenapa ya saya ini mohon maaf tidak bisa melakukan hubungan suami istri tidak bisa gimana tidak bisanya Pak saya tidak bisa penetrasi ya kenapa seperti ada yang menahan di sini ya seperti ada yang menahan akhirnya setelah di apa sharing klarifikasi kenapa sebabnya oh ternyata dia pernah apa ya menceraikan istrinya sementara istrinya itu masih suka ya dan istrinya mengatakan pakaian dalam kamu masih ada pada saya hati-hati ya ternyata istrinya orang dari Jawa Timur seperti itu ya kemudian apa setelah dia nikah lagi dia tidak melakukan apa tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan itu ada fakta seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang apa? Menihilkan juga satu hal yang keliru, ya, tetapi juga apa? Ya menganggap wah ini semuanya betul-betul ada juga satu yang keliru. Tapi memang ada yang betul real, ada yang itu sifatnya apa? Permainan saja, ya, seperti itu. Maka seperti ya apa pesulap merah itu kan berusaha untuk membongkar itu ya sebetulnya. Nah, begitu. Nah, jadi itu Pak, ya berkaitan dengan masalah apa? Ya meminta apa? Meminta rukyah. Jadi intinya apa? Meminta rukyah ini harus dirinci setiap kondisi dan keadaan orang tersebut. Ya, seperti itu. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tidak mencukupkan untuk pagi hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.